Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau review Batman The Dark Knight Christopher Nolan Universe. Film Batman legendaris ini adalah salah satu Batman favorit gue. Oke deh, langsung aja kita mulai ya Hunters. Lu bisa komen dan diskusin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Selain Batman 1989, Batman ini adalah Batman versi terbaik yang pernah dijadikan live actionnya. Diperankan oleh Christian Bale yang menurut gua ini adalah Bruce Wayne yang nuansanya paling kelam, dibalut dengan nuansa realistis dan modern. Kehadiran Batman ini juga mampu memukau jutaan fans Batman di seluruh dunia. Nolanverse ini dimulai dari Batman Begins, sebuah awal kemunculan Batman terus dilanjutkan dengan sequel yang menjadi film superhero terbaik di dunia, yaitu The Dark Knight. Dan menurut gua nggak ada satupun film superhero yang serealistis ini dan juga dari segi cerita sekompleks ini. Dan juga berkat film inilah Heath Ledger mendapatkan penghargaan Oscar. Namun sayangnya Heath Ledger menghembuskan nafas terakhirnya duluan sebelum film ini tayang dan mendapatkan penghargaan. Yang pastinya film The Dark Knight Trilogy adalah film Batman yang paling berkesan buat gua. Gimana menurut lo? Lebih suka versi klasik atau The Dark Knight Trilogy atau versi Pattinson? Lo bisa komen di bawah ini Hunters. Oke, langsung aja gue mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya. Terus dari segi estetik, tampilan packagingnya ini juga sama seperti McFarlane lainnya. Didominasi warna hitam dan aksen berwarna biru dengan emblem logo The Dark Knight Trilogy di bagian depan dan samping. Terus di bagian bawahnya juga ada CTB atau buff action figure Bane yang di sini terlihat gue dapat kakinya Bane. Untuk tampilan belakangnya juga ada foto karakter Bane dan juga cara pasangnya CTB Bane. Dan di bawahnya juga ada karakter dari film The Dark Knight Trilogy, Batman, Joker, Two-Face dan juga Scarecrow. Overall dari segi estetik dan tampilan desainnya ini udah oke ya. Sama aja seperti DC Multiverse McFarlane lainnya. Wow, ini mirip banget sama Christian Bale. Terlalu keren buat di skip. Kalau untuk proporsinya ini, gue suka. Karena mirip banget sama karakter Batman-nya Nolan. Kita bisa lihat di bagian kepalanya ini udah mirip banget. Terus juga sculpting dan pattern-pattern di batsuitnya ini juga mirip ya. Tatapan tajam khas Christian Bale-nya ini juga dapat banget. Cape-nya masih terbuat dari karet ya, bukan dari bahan kain. Memang agak berat sih cape-nya ini. Terus kita bisa lihat di bagian torso suit-nya ini juga dibikin mantap. Bagian belt-nya juga dibikin mirip sama kayak di filmnya. Bagian belakangnya juga seperti ini. Nah, ini bagian gauntletnya juga kayak gini bentuknya. Turun lagi ke bagian kakinya kayak gini. Pattern-pattern dan teksturnya juga cakep ya. Di bagian bootsnya juga mirip nih. Overall untuk proporsi dan detailnya ini udah cakep banget. Sangat-sangat merepresentasikan The Dark Knight Nolanverse. Good job McFarlane. Nah, untuk artikulasi bagian kepalanya ini kita bisa lihat ini bisa diputar kayak gini, kanan kiri, motor 360 derajat juga bisa. Terus untuk naik turun kepalanya juga bisa kayak gini. Ini juga motion range-nya cakep ya. Dan untuk bagian tangannya bisa hampir 90 derajat. Tangan kirinya juga bisa. Tapi shoulder pad-nya ini karet dan bisa ketekuk kayak gini. Bagian lengannya bisa diputar 360 derajat kayak gini. Oh iya, ini juga udah double join ya Hunters. Jadinya bagian sendi sikunya ini bisa ditekuk sampai segini. Oke banget sih nekuknya nih ya. Terus bagian pergelangan dan telapak tangannya juga bisa diputar full kayak gini. Kita ke bawah lagi di bagian torsonya. Ini bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Depan belakang bisa diputar-putar juga. Bagian pinggangnya juga bisa diputar-putar kayak gini. Cukup oke sih ya perputaran di pinggangnya ini. Dan terus untuk kakinya, bagian pahanya ini bisa ditekuk maju ke depan kayak gini. Hampir 90 derajat. Sayangnya di bagian belakangnya hanya bisa segini. Dan juga untuk bagian sendi di lututnya pun double join. Jadi bisa ditekuk sampai segini. Dan untuk pergelangan mata kakinya ini mungkin agak beda dengan action figure DC Multiverse lainnya ya. Ini bentuknya nggak mirip kayak ball joint dan pack biasanya. Ini bentuknya lebih padat dan juga lebih menyesuaikan bentuk betisnya. Ini bisa ditekuk-tekuk tapi nggak bisa terlalu diputar ya. Dan ujung telapak kakinya juga bisa ditekuk kayak gini. Dan overall artikulasinya ini udah oke Hunters karena udah double join di bagian siku dan lutut. Posenya jadi bisa dibikin lebih asik dan bisa lebih natural. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini gue dapet 3 buah Batarang berwarna gold dan juga ada grapnel gunnya Batman. Warnanya full gold juga. Ini warnanya sih nggak akurat ya. Dan juga gue dapet CTB atau buffnya kakinya Bane seperti yang gue mention di awal tadi. Terus gue juga dapet biocardnya Batman The Dark Knight Trilogy dan juga ada stand base-nya di sini. By the way Hunters, gue suka foto-foto McFarlane DC Multiverse Batman The Dark Knight Trilogy ini di foto Instagram gue juga. Oh iya Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter
Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan McFarlane DC Multiverse lainnya. Ini skalanya 7 inch dan figur Batman ini juga bisa dijajarin sama Batman The Dark Knight Returns. Dan juga ini ada Robin The Dark Knight Returns-nya juga. Dan yang pastinya Batman ini juga cocok dijajarin sama action figure McFarlane lainnya. Dan juga merek lainnya yang skalanya 7 inch. Overall, dari segi tampilan keseluruhannya ini udah oke banget ya Batman Nolanverse ini. Namun ada beberapa kekurangan yang akan gua highlight lagi di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Batman The Dark Knight Trilogy Christopher Nolan ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Buat skala 7 inch, head sculpt-nya ini mirip banget sama di filmnya. Sculpting tekstur di suitnya ini juga detail banget buat gue, walaupun warnanya nggak akurat. Capnya ini gue juga suka versi yang seperti ini dibandingkan yang versi six pack Batman-nya. Aksesorisnya juga lumayan banyak dan juga dapat part buff-nya. Terus artikulasinya juga udah oke ya. Dan ada juga yang gue kurang suka walaupun sedikit, terutama di bagian tangannya ini. Mungkin next McFarlane bisa kasih sepasang lagi ya. Dan juga untuk capnya ini masih terlalu berat. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi berdiri, dia akan jatuh sendiri. Dan juga batsuitnya ini juga kurang akurat paint jobnya. Dan untuk harganya ini gue beli di harga kisaran 700 sampai 800 ribuan ya Hunters. Dan yang pastinya ini masih terjangkau buat lu yang mau nostalgia dan mengkoleksi trilogi Batman-nya Christopher Nolan. Dan by the way, versi ini juga keluar dua versi. Versi yang single pack ini sama versi Batman yang six pack. Dan beberapa bagiannya juga ada yang beda. By the way, lo bisa cari dan beli McFarlane DC Multiverse Batman The Dark Knight Trilogy ini di offline store atau juga online marketplace. Barangkali lo bisa nemu harga yang wow banget atau harga yang enggak banget ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.